Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN. Kembali lagi ke program Ngojek, ngobrolin JKN. Nah, kita sekarang nih udah punya ruangan baru nih ya di podcast kali ini. Jadi biar Sobat JKN tuh lebih nyaman dan juga informasi yang disampaikan itu akan lebih jelas gitu ya. Nah, hari ini kebetulan kita mempunyai satu tema yang cukup penting nih dan Sobat JKN juga akan sangat bermanfaat untuk mengetahui informasi ini gitu. Di sini saya ditemani oleh salah satu narasumber dari bagian yang ada di kantor cabang Bandung, yang kita hari ini akan membahas mengenai screening riwayat kesehatan gitu. Apa sih screening riwayat kesehatan? Nah, sebelum membahas itu semua, mari kita perkenalkan dulu dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Nah, narasumber kali ini ada Kang Agris ya. Selamat datang Kang Agris. Ya, pagi Teh Ratu. Iya, boleh perkenalkan dulu Kang dari bagian apa nih? Iya. Selamat pagi Sobat IKN, perkenalkan saya Agris Riyadi dari bidang penjaminan manfaat dan utilisasi kantor cabang Bandung, khususnya yang memegang program promotif dan preventif. Apa boleh dijelaskan lebih lanjut tuh Kang, PMU itu peran dan tanggung jawabnya apa sih? Jadi kurang lebih untuk dalam hal penjaminan manfaat kesehatan dan utilisasi fasilitas kesehatan, baik itu di FKTP maupun di FKRTL. Oke, berarti ini sangat berhubungan erat gitu ya dengan fasilitas kesehatan ya? Ya, betul. Jadi segala macam pelayanan kesehatan, penjaminan manfaatnya ada di kami. Nah, kayaknya Kang Agris ini nggak sendiri nih hari ini ya, gitu. Membawa teman nih sepertinya gitu ya. Boleh kan diperkenalkan dulu ada teman. Sobat JKN, saya tidak sendiri bersama dengan Dokter Anggia dari Klinik Pratama Medika Antapani. Ya, Sobat JKN, salam kenal. Saya Dr. Anggia Karina sebagai Kepala Klinik Pratama Medika Antapani yang sebagai mitra BPJS Kesehatan. Terima kasih telah datang ya Dokter Anggia gitu. Dan kita sekarang ini akan mengobrol mengenai screening riwayat kesehatan gitu ya. Mungkin beberapa Sobat JKN nih ada yang belum terinfo nih apa pentingnya sih screening riwayat kesehatan itu dan kenapa diadakan oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Agar kita pandangannya berimbang gitu. Jadi kita juga mengundang Dokter Anggia sebagai perwakilan dari fasilitas kesehatan gitu ya. Oke, Kang Agris dan Dokter Anggia, kita ngobrol santai-santai aja nih ya pagi ini gitu ya. Dan pertama ini aku akan mau nanya ke Kang Agris nih. Apa sih pentingnya screening riwayat kesehatan ini? Ya, jadi screening riwayat kesehatan ini sangat penting dalam program promotif dan preventif karena untuk deteksi dini penyakit kronis. Dan untuk penyakit kronis yang dideteksi itu sampai 13 penyakit. Memang dari tahun-tahun sebelumnya pun itu kita sudah ada ya screening riwayat kesehatan, tapi baru sampai 4 penyakit. Namun sekarang dengan berkembangnya regulasi berkembang menjadi 13 penyakit. 13 penyakit yang kita akan tahu nih gitu ya dengan deteksi sendiri Iya, gitu betul. ya. Oke. Dan gimana caranya sih Kang gitu dan oleh siapa dan harus berapa lama gitu untuk screening ini dilakukan? Ya, jadi untuk pengisian screening riwayat kesehatan ini sangat mudah. Jadi bisa lewat HP masing-masing ya. Lewat HP masing-masing, nanti tinggal ketik aja di Google atau di browser web screening BPJS Kesehatan. Nanti tinggal klik web screening BPJS Kesehatannya, lalu masukkan NIK atau nomor kartu JKN-nya dan tanggal lahir, nanti masukkan CAPTCHA dan klik cari. Nanti tinggal memasukkan data pribadi seperti berat badan dan tinggi badan, lalu nanti melakukan pengisian pertanyaan-pertanyaan yang muncul di web screeningnya masing-masing. Berarti itu pertanyaannya ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ya, betul. Nah, setelah kita mengisi data gitu, berarti datanya itu langsung otomatis nge-link sama riwayat yang pernah kita alami gitu. Ya, betul. Jadi memang tiap peserta JKN tentunya tidak akan sama ya pertanyaannya. Tergantung pertama dari jenis kelamin,
lalu umur juga, dan riwayat kesehatan peserta selama ini. Jadi misalnya untuk saya misalnya laki-laki tidak akan muncul pertanyaan terkait CA payudara dan CA serviks. Terus untuk yang memang saya juga misalnya tidak akan muncul pertanyaan terkait anemia, karena anemia itu hanya untuk remaja putri. Termasuk untuk yang Bapak dan Ibu sekalian yang memang sudah terdaftar sebagai peserta PRB atau kronis hipertensi misalnya. Karena kan sudah tegak ya diagnosanya hipertensi dan sudah ada riwayat, itu tidak akan ada pertanyaan terkait hipertensi. Kurang lebih seperti itu. Berarti sudah ngeling ya gitu, jadi nggak usah bingung-bingung lagi gitu. Betul. Dan misalnya kalau misalnya saya pernah berobat tentang hal apa gitu, dan itu nanti akan ngeling juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Betul. Dan ini Teratu diisinya hanya 1 tahun 1 kali. Oh, 1 tahun 1 kali. Jadi bisa diisi secara mandiri. Jangan nunggu mau berobat dulu, misalnya di rumah lagi santai nih, atau misalnya lagi nunggu di mana, ingat nih, oh saya belum screening nih. Jangan sampai nanti kalau pas sakit, pas mau berkunjung buru-buru nih isi screening riwayat kesehatan. Jadi lebih baik dari sekarang, walaupun sekarang kondisinya sehat, tetap dilakukan pengisian screening riwayat kesehatan secara mandiri. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Kang. Gitu. Nah, nanti akan saya lanjut. Ya. Kita beralih dulu ke Dokter Anggia, gitu ya. Dok, kalau untuk secara administrasi gitu ya di fasilitas kesehatan, gimana cara tahu kalau orang ini, misalnya ada pasien berobat gitu, apakah langsung ditanya apakah sudah screening, apa bagaimana gitu dok di fasilitas Jadi kesehatan? kalau di klinik kami di Medika Antapani, kami memang membuat satu pos khusus screening. Jadi pintu masuk itu langsung ada pos screening dan ada petugas khusus. Di situ ada petugas Kesmas atau kesehatan masyarakat. Nah itu fungsinya untuk memastikan pasien sudah mengisi screening riwayat kesehatan atau belum gitu. Kalau belum, kita bantu untuk mengisi gitu. Karena beberapa pasien juga kan banyaknya yang lansia, misalkan yang tidak bisa menggunakan HP atau bahkan nggak punya smartphone. Nah itu kita bantu juga, bisa menggunakan laptop kita, atau kalau memang kesulitan kita bantu ditanya satu-satu gitu, karena cukup banyak ya pasien-pasien lansia gitu ya. Jadi kami memastikan sebelum melakukan pelayanan harus sudah mengisi screening riwayat kesehatan dulu gitu, dan dijelaskan kenapa, manfaatnya apa gitu. Nanti kalau sudah muncul hasilnya dibantu oleh tim Kesmas, tindak lanjutnya apa sesuai resiko penyakitnya masing-masing. Jadi seorang peserta atau pasien yang datang ke klinik Medika Antapani tidak akan bisa berobat dulu kalau belum mengisi screening riwayat Ya, kesehatan. karena alur pelayanannya memang saat masuk langsung ke pos screening, kecuali pada pasien gawat darurat ya. Kalau pasien gawat darurat itu langsung melakukan tindakan medis gitu. Nanti kita juga nambah sama keluarga yang ngantar, karena kan satu keluarga biasanya satu tempat vaskes ya Bu ya. Jadi mungkin anaknya yang sakit, orang tuanya kita screening juga gitu. Oke, jadi biar semuanya udah tuntas gitu Betul. ya. Karena kan pengisiannya hanya 1 kali 1 tahun. Iya, gitu sekali ya. 1 tahun. Per 1 Januari kan balik lagi nih harus mengisi ulang gitu. Nah ini awal tahun kan, nah semuanya biasanya kita lagi kejar nih biar semua mengisi screening. Jadi kita bisa tindak lanjut ke screening kesehatan tertentunya. Oke. Bagi fasilitas kesehatan, apa sih berguna nggak dok itu hasil dari screening riwayat ini? Iya, sangat bermanfaat baik buat kita sebagai tenaga medis ya, sangat membantu untuk penegakan diagnosa juga kan, kemudian mencegah komplikasi, karena deteksi dini itu sebetulnya fungsi utamanya kan supaya kita cepat tahu ya ada resiko penyakit apa dan apakah sudah mulai muncul penyakitnya walaupun tidak bergejala gitu, sehingga kita bisa mencegah komplikasi ke selanjutnya nih. Misalkan hipertensi, kita kan selalu periksa nih tekanan darah pada semua pasien dewasa supaya ya tidak sampai komplikasi ke mata, ke ginjal, atau ke jantung, atau jadi stroke nantinya gitu. Jadi memang ini ada inti dari promotif dan preventif itu. Betul, tadi. ya termasuk pencegahan ya, deteksi dini itu. Baik, kita kembali lagi kalau misalnya dari hasil riwayat tadi dok, dan Kang Agris ya, misalnya kita kan udah mengisi nih beberapa pertanyaan. Dari hasil itu ada berapa diagnosis yang bisa terlihat gitu, Kang Agris? Jadi sebenarnya semua jenis screening bisa terlihat ya. Jadi misalnya saya melakukan
screening riwayat kesehatan yang muncul dalam kuesioner itu ada 10 jenis penyakit misalnya. Nanti kalau misalnya salah satu atau dua atau tiga didapati beresiko, yang muncul tiga-tiganya misalnya. Tapi kalau sama sekali tidak beresiko, ya nanti di keterangan hasil screening riwayat kesehatannya cukup menjaga pola hidup sehat. Jadi tiap orang bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, bahkan lebih. Kalau misalnya memang beresiko, nanti hasilnya akan muncul seperti itu, dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan menghubungi dan kontak ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar. Oke, nah salah satu contohnya dok, misalnya di klinik Medika Antapani, saya ada pasien dia misalnya sebetulnya mau berobat gigi nih gitu, tapi setelah dicek hasil screening riwayat kesehatannya, ternyata dia punya resiko tinggi misalnya untuk penyakit-penyakit yang kronis gitu. Bagaimana tindak lanjutnya itu dok? Oke, yang paling sering sebetulnya muncul risiko itu hipertensi, diabetes mellitus ya, sama kalau pada perempuan kanker serviks, pada yang sudah pernah berhubungan seksual. Nah itu tindak lanjutnya kalau untuk hipertensi tentunya memang semua pasien pasti kita periksa untuk tekanan darahnya, dan misalkan tadi ke poli gigi sebetulnya, lalu ditemukan tekanan darahnya ternyata tinggi, itu pasti akan dilakukan rujukan internal juga oleh dokter giginya ke dokter umum untuk penanganan hipertensinya gitu. Kalau untuk diabetes mellitus, kalau dari hasilnya resiko diabetes, itu akan kita edukasi untuk melakukan pemeriksaan gula puasa sesuai yang di program screening ini gitu. Ada gula puasa sama gula 2 jam setelah makan. Nanti akan kita jadwalkan supaya pasien kembali lagi pada saat kondisi puasa. Tapi kadang kita juga nih suka nanya, kalau pasien yang datang pagi, udah sarapan belum, terakhir makan jam berapa gitu. Kalau ternyata resiko gula dan masuk ke kriteria puasa 10-12 jam, kita langsung periksa saat itu juga gitu, karena kan kadang-kadang pasien takutnya nggak kembali lagi ya gitu kalau nggak sakit ya, kadang-kadang kan mungkin budayanya belum terlalu melek deteksi dini gitu ya, jadi biasanya kita juga tangkap pada saat ya udah lagi puasa dan ternyata berisiko, kita langsung periksa aja gitu. Kalau untuk yang sel cervix itu kan ada pemeriksaan pap smear ya, sama itu juga langsung diedukasi oleh tim Kesmas bahwa harus melakukan pemeriksaan pap smear dan dapat melakukan pemeriksaannya melalui BPJS gitu. Alhamdulillah sih sebetulnya pasien sangat terbantu dan mau ya begitu, ini bisa di cover ya, ya mau kalau gitu mah gitu. Jadi lebih ke banyak yang belum tahu aja mungkin ya permasalahannya gitu, memang harus intens mungkin edukasinya. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau screening riwayat kesehatan ini sebetulnya peserta itu jangan takut dulu gitu ya. Jadi bukannya aduh takut saya ada penyakit apa gitu ya. Tapi malah jadi menguntungkan karena kita kan bisa deteksi dari awal, bisa pencegahan juga dari awal gitu. Nah, salah satunya tadi untuk yang pap smear ini berarti seorang perempuan yang sudah aktif secara seksual misalnya sudah menikah gitu ya. Berarti mempunyai resiko untuk ada kanker serviks gitu. Dan ini ditanggung ya dok ya pemeriksaannya? Iya, gitu. ada pemeriksaan pap smear-nya kembali ke Vaskes terdaftarnya dulu, ke FKTP terdaftar. Berarti bisa, jadi buat sobat CKN atau ibu-ibu yang sudah menikah nih ya gitu, daripada bimbang gitu ya, daripada kita nggak tahu nih karena udah ada risiko gitu karena sudah menikah, lebih baik kita periksakan saja gitu ya pap smear, karena lumayan juga, karena kalau misalnya tidak dengan BPJS kita misalnya harus mengeluarkan biaya gitu ya, biayanya cukup banyak gitu. Tapi alhamdulillahnya ini ditanggung berarti ya? Iya betul, tapi memang harus mengisi dulu kuesioner screening riwayat kesehatannya ya, sehingga keluar kan kesimpulan risiko penyakitnya apa. Kalau di situ muncul risiko kanker serviks, baru itu bisa dilakukan pemeriksaan pap smear gitu. Oke, berarti semua tindak lanjut dari screening riwayat kesehatan ini akan ditanggung gitu ya, oleh tindak lanjutnya oleh BPJS Kesehatan gitu, melalui program JKN gitu ya. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.